Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu like. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 873-876. Setelah kata-kata ini terungkap, Li Fugui menjadi tertarik. Dia menyembunyikan senyuman di wajahnya dan bertanya dengan serius. Apa maksud lelaki tua itu dengan ini? Bukankah ini keluarga Lu yang kamu bawa untuk berurusan denganku secara khusus? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, benar. Tidak, lupakan saja. Sebaiknya aku menceritakan semuanya tentang kami dan keluarga Lu. Masalahnya dimulai setengah bulan yang lalu. Anda juga tahu bahwa meskipun keluarga Ye kami adalah raja dan hegemon di kota Jiangnan, di ibu kota, terutama di Lu, Anda mungkin tahu betapa rendah hati keluarga kami di depan keluarga besar ini. Dalam hal ini, jika keluarga Lu tidak memiliki faktor lain, bagaimana mereka bisa mengirim Lu Shaopeng, tuan muda tertua dari keluarga Lu, untuk datang ke kota Jiangnan secara langsung? Tidak peduli betapa bodohnya Li Fugui, dia masih mendengar arti lain dari kata-kata lelaki tua itu. Dia dengan ragu-ragu bertanya, orang tua, apa maksudmu dengan ini? Apakah ada alasan lain bagi keluarga Lu untuk datang ke kota Jiangnan? Orang tua itu mengangguk dan berkata perlahan, saya baru saja mendengar bahwa sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Lu beberapa waktu yang lalu. Dalam kejadian yang tidak terduga, lelaki tua dari keluarga Lu tiba-tiba meninggal mendadak. Setelah itu, seorang anak laki-laki tak dikenal dari keluarga mereka mengambil harta keluarga dan menghilang tanpa jejak. Saya pikir kunjungan Lu Shaopeng kali ini mungkin terkait dengan masalah ini. Li Fugui terkejut. Anak laki-laki keluarga Lu, harta keluarga. Mendengar beberapa kata ini tiba-tiba mengingatkannya pada muridnya Lu Qing. Faktanya, Li Fugui memiliki beberapa keraguan tentang identitas anak ini sejak dia pertama kali muncul. Tetapi dengan harapan bahwa orang ini akan dapat memberinya harta seperti pohon induk Black Spirit, pada akhirnya, dia tidak mengejarnya dengan hati-hati. Namun, ketika dia biasa berbicara dengan anak ini, dia selalu merasa bahwa anak ini sepertinya menyembunyikan sesuatu darinya. Coba pikirkan, jika anak ini benar-benar terkait dengan kunjungan Lu Shaopeng ke kota Jiangnan, maka tujuan sebenarnya keluarga Lu tidak sesederhana merampok tambang dan rumah kaca bahan obat. Mungkin, jika saatnya tiba, keluarga Lu di ibu kota pasti akan menimbulkan badai berdarah di kota Jiangnan. Ketika Tuan Ye melihat Li Fugui terdiam, dia secara alami bertanya dengan suara rendah, adik, apa yang kamu pikirkan? Tahukah kamu kebenaran tentang masalah ini? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku bisa melakukan sesuatu terhadap keluarga Lu? Tahu, aku hanya ingin tahu, keberadaan seperti apa keluarga Lu di ibu kota ini? Bukankah ada orang yang mengatakan bahwa keluarga Lu sedang mengalami kemunduran? Dari apa yang kamu katakan, keluarga Lu masih sangat kuat, Tuan Ye berkata dengan riang. Sambil tertawa, dia memandang Li Fugui dan menjelaskan, adik, kami tinggal di tempat kecil seperti kota Jiangnan. Kami seperti katak di dasar sumur, kita hanya bisa mengandalkan otak kita untuk memikirkan seberapa besar hal-hal di luar, dan segala sesuatu yang kita kenal di sekitar kita. Mari kita bandingkan. Tapi bisakah kita benar-benar memahaminya dengan cara ini? Haha, ini jelas tidak mungkin, ya. Dari sudut pandang keluarga Lu, dibandingkan masa kejayaannya, saat ini keluarga Lu memang sedang terpuruk. Namun jika kita melihat keluarga Lu dari level kita, mereka tetaplah pohon yang menjulang tinggi yang tidak bisa kita sentuh. Mari kita tidak membicarakan tentang hal lain. Sejauh yang saya tahu, total pendapatan keluarga Lu tahun lalu telah mencapai 10 juta yuan, tingkat miliar, tentu saja, ini ada di permukaan. Adapun berapa banyak pendapatan yang mereka miliki di luar negeri secara pribadi, kami tidak kedua. Meskipun keluarga Lu memiliki ahli waris sebanyak keluarga Ye kita, mereka memiliki kesatuan yang tak tertandingi. Li Fugui setuju dengan bagian sebelumnya dari kata-kata Tuan Ye, tetapi ketika lelaki tua itu menyebutkan kata persatuan,
Li Fugui tertawa. Dia diam-diam berpikir, jika mereka bersatu, bagaimana mungkin Lu Qing dari keluarga Lu terpaksa melarikan diri dari ibu kota dengan harta keluarga dan bergabung dengan sektenya. Dari sini terlihat bahwa keutuhan keluarga Lu kemungkinan besar akan dilihat oleh pihak luar. Secara internal, pembedaan harus sangat serius. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Tuan Ye, "Orang tua, saya setuju dengan apa yang Anda katakan sebelumnya. Karena keluarga Lu dapat membuat heboh di ibu kota, mereka pasti sangat kuat. Lagi pula, bisa berdiri di ibu kota untuk waktu yang lama bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh keluarga kecil manapun. Tapi Anda mungkin hanya melihat kekuatan mereka, tetapi mengabaikan poin yang paling penting." Tuan Ye penasaran dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa maksudmu dengan ini?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Sifat manusia." Tuan Ye sedikit mengernyit dan bertanya, tampak bingung, "Apa sifat manusia?" Li Fugui berdiri sambil memegang gelas air, dan berjalan di atas tanah, sambil berjalan sambil tersenyum dan berkata, "Iya, itu hati manusia. Seperti kata pepatah, hati manusia tidak sebesar ular yang menelan gajah. Biarlah saya bertanya kepada Anda, pernahkah Anda melihat seseorang yang benar-benar puas dengan status quo dan puas dengan keadaannya saat ini?" Tuan Ye tiba-tiba merasa tercerahkan. "Iya, dalam masyarakat saat ini, meskipun ada orang yang benar-benar puas dengan status tersebut quo dan puas dengan status mereka saat ini, mereka tidak akan pernah muncul di keluarga kaya. Namun mereka yang memiliki sedikit kekuasaan dalam keluarganya seringkali memikirkan bagaimana cara berkembang menuju dimensi yang lebih tinggi. Misalnya, keluarga Ye dapat dikatakan menutupi langit dengan satu tangan di kota Jiangnan. Namun, setelah keluarga Lin dan keluarga Zheng berkembang, meskipun keluarga Lin dan keluarga Zheng tidak cukup untuk mengancam mereka untuk saat ini, keluarga Ye sudah merasakan ancaman krisis yang sangat besar. Hubungi keluarga Lu dan temukan cara untuk berkembang ke arah yang lebih besar. Pikirkan dari sudut lain, jika keluarga Ye puas dengan situasi mereka saat ini dan hanya fokus untuk menemukan kehidupan orang biasa yang stabil dan sejahtera, apakah mereka akan mendapat begitu banyak masalah? Tapi masalahnya adalah orang-orang dengan status seperti mereka tidak bisa melakukan hal ini. Uang, ketenaran, dan kekayaan telah menyatu dalam tulang mereka sejak nenek moyang mereka, dan hingga saat ini, mereka sepenuhnya mendominasi pikiran mereka. Hal ini berlaku untuk seluruh keluarga Ye, apalagi keluarga Lu dan keluarga lain di ibu kota. Setelah Li Fugui melihat perubahan ekspresi wajah Tuan Ye, dia terus tersenyum dan berkata, "Pak Tua, jadi bukan berarti tidak ada cara untuk menyelesaikan beberapa hal. Hanya saja kamu belum menemukan cara yang benar untuk membukanya." Tuan Ye berkata dengan lemah. Li Fugui mendengar niat membunuh yang sangat besar dalam kata-katanya. Dia menyembunyikan senyum di wajahnya dan bertanya dengan serius, "Adik, maksudmu dengan ini adalah kamu masih berencana untuk pergi melawan keluarga Lu, Li?" Fugui dia merentangkan tangannya dengan senyum tak berdaya, menatap Tuan Ye dan berkata, "Apakah saya punya pilihan lain sekarang? Dia sudah siap untuk menunggangi leher saya dan sial, saya tidak bisa biarkan dia terus menunggangiku. Aku menderita disentri di leherku." Meskipun Tuan Ye percaya bahwa dengan kekuatan Li Fugui, tidak ada peluang untuk menang melawan keluarga Lu. Tetapi begitu anak ini bersaing dengan keluarga Lu, jika kamu keluarga terlibat, mereka tidak akan bisa menang. Tidak ada kemampuan untuk berurusan dengan keluarga Lu. Begitu ide ini muncul, sebelum Tuan Ye dapat berbicara, Li Fugui tersenyum dan berkata terus terang kepada lelaki tua itu, "Orang tua, yakinlah, kembangkan saja bisnismu. Jika keluarga Lu benar-benar berencana menyerangmu dan ingin orang, aku akan meminjamkanmu beberapa master tingkat bawaan untuk melindungimu. Biayanya 180 miliar. Aku tidak bisa menjaminnya, tapi aku masih bisa menghasilkan 18 miliar. Pikiran lelaki tua itu berdengung.
Menatap Li Fugui dengan wajah terkejut untuk waktu yang lama. Dia bertanya dengan bibir gemetar, "Apa katamu, Master tingkat bawaan, penugasan, Li Fugui? Siapa kamu?" Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan melihat pada Tuan Ye tersenyum dan berkata, "Hahaha, saya Li Fugui, saya bisa jadi siapa lagi?" Tuan Ye menarik napas, agar benar-benar merasa nyaman, dan untungnya bagi keluarga Ye untuk menikmati masa tua mereka, dia memanfaatkan Li Fugui tanpa memperhatikan. Dia langsung mengedarkan vitalitas di tubuhnya, menggunakan kekuatan rahasianya, dan memukul dada Li Fugui dengan telapak tangan yang keras. Li Fugui tidak tergerak saat lelaki tua itu mengambil tindakan. Dia mengedarkan energinya, berdiri di tempat dan menerima tamparan. Saat telapak tangan Tuan Ye bersentuhan dengan dada Li Fugui, seolah-olah menabrak patung baja, kekuatan besar memantul kembali ke seluruh tubuh Li Fugui, dan Tuan Ye menyemburkan seteguk darah langsung dari mulutnya. Melihat Li Fugui lagi, wajahnya tetap tidak berubah. Dia menatap Tuan Ye secara misterius dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana? Anda seharusnya merasa lega sekarang, kan, Mata?" Tuan Ye hampir jatuh ke tanah. Saat ini, dia sudah merasakannya. Tidak ada rasa sakit fisik, dan tidak ada pikiran lain di hatiku kecuali keterkejutan. Li Fugui, sebaliknya, perlahan mendatangi lelaki tua itu, mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit dari tubuhnya, menyerahkannya kepada lelaki tua itu, dan berkata dengan serius, "Awalnya, aku tidak ingin memberimu benda ini, tapi sekarang sepertinya kamu perlu meminumnya sebentar untuk memulihkan tubuhmu." Oh, wanita biasanya bermain lebih sedikit, terutama dalam 6 bulan terakhir. Saat aku kembali, aku akan mendapatkan cairan spiritual yang lebih maju. Ketika tubuhmu sudah pulih sepenuhnya, aku berjanji akan membiarkanmu melawan 8 gadis di malam hari. Tuan Ye benar-benar yakin, bahkan seorang prajurit kuno di akhir periode Ming Jin tidak akan berani berdiam diri dan menerima telapak tangan dari Master level Anjin. Dan anak ini sangat kuat, bahkan setelah menerima tamparan darinya, ekspresinya tetap tidak berubah. Tapi dengan ini, melihat seluruh Tiongkok, pasti hanya ada segelintir pria muda seperti ini. Setelah melepaskan kekhawatirannya, Tuan Ye baru saja merasakan sakit di lengannya. Dia memamerkan giginya dan berkata sambil tersenyum malu, "Adikku memang dewa. Hehe, aku baru saja mengambil tindakan untuk memastikan keselamatanku sendiri. Keputusan itu tidak akan menyebabkan kehancuran keluarga Ye. Saya harap Anda tidak terlalu memikirkannya." Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya, melangkah maju untuk meraih lengan Tuan Ye yang terluka, dan sambil membantunya menyembuhkan lukanya, dia berkata terus terang, "Sial, kita semua setelah semua pembicaraan ini, apakah kamu masih tidak tahu orang seperti apa aku ini? Jangan khawatir, aku tidak sekecil itu. Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Kamu orang tua tidak menyangka bahwa tubuhmu cukup kuat. Ketika aku pertama kali melihat raut wajahmu, aku mengira kamu seperti Semen King, terkuras oleh alkohol dan seks. Tetapi aku tidak menyangka kamu lemah di luar dan kuat di dalam." Beberapa kata Li Fugui membuat Tuan Ye tertawa terbahak-bahak. Ketika Li Fugui melepaskan lengannya, Tuan Ye menyeringai dan berkata, "Nak, kamu benar-benar dewa. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menikah, Li?" Fugui menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Belum. Ada apa? Apakah kamu berencana untuk menikah dengannya? Aturkan satu untukku dengan wanita yang pernah bermain denganmu." Tuan Ye menatap Li Fugui dengan marah dan memarahi dengan marah. "Bajingan kecil, saya telah hidup selama bertahun-tahun dan tidak ada yang berani berbicara dengannya saya di depan saya, berbicara seperti itu." Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu marah?" Tuan Ye tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan ekspresi aneh, "Ngomong-ngomong, saya punya cucu perempuan yang mirip dia, pasti layak untukmu." Li Fugui mengangkat tumitnya untuk memikirkan siapa yang dibicarakan lelaki tua itu. Dia juga membuang senyum di wajahnya, mendekati lelaki tua itu,
dan berkata dengan serius, "Ronger, benar." Tuan Ye berkata dengan heran, "Ah, Anda tahu. Apakah Anda di sini?" Li Fugui berdiri, tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, meskipun Ronger dan saya mengerti bersama, maka hubungan kita perlu dibicarakan secara terpisah. Jangan tunggu aku meneleponmu ketika waktunya tiba, kakek." Tuan Ye tersenyum dan membungkuk, menatap Li Fugui. Dia sepertinya memikirkan dirinya sendiri ketika dia berada muda. Dengan ekspresi penuh kasih sayang, dia melangkah maju dan meraih tangan Li Fugui, dan berkata tanpa ragu-ragu, Oke, bicarakan saja satu persatu. Hahaha, nak, tidak ada yang ingin kamu katakan. Ayo keluar." Li Fugui melihat. Kamu ada ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu saat ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Jangan berpikir untuk keluar sekarang untuk menyelesaikan masalah antara Ronger dan aku. Aku punya rencana lain untuk Ronger, Tuan." Yehe bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa rencanamu?" Li Fugui berpura-pura marah dan berkata, "Saya bilang kamu sudah sangat tua. Mengapa kamu tidak bisa menggunakan otakmu? Ronger sekarang pergi ke desa Xiaoxi untuk bertugas sebagai kepala desa. Apakah menurut Anda apakah kepala desa ini begitu baik? Tahukah Anda seperti apa desa Xiaoxi sekarang? Dia sendirian di sana sekarang. Jika saya tidak membantunya, dia akan dibunuh meskipun dia adalah anggota dari keluarga Yemu. Usir orang-orang di desa Xiaoxi." Tuan Ye membuka mulutnya. Pada saat ini, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kecuali rasa terima kasihnya yang tak ada habisnya kepada Li Fugui. Li Fugui menepuk bahu lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Oke, tidurlah lebih awal. Kamu harus mengikuti apa yang saya katakan sebelumnya dan mengatur segala sesuatunya di rumah sesegera mungkin. Jika kamu menemui masalah, tinggalkan saja sendirian. Minta saja Xiao Kang untuk menghubungi saya. Oh, dan Anda harus mengubah mentalitas patriarki Anda. Mari kita tidak membicarakan fakta bahwa Anda memberikan Ye Rong kepada Lu Xiaopeng untuk menjilat keluarga Lu. Itu terlalu berlebihan. Setidaknya orang bisa memahaminya. Lagi pula, keluarga besar sepertimu juga punya kesulitanmu. Tapi Ye adalah cucumu, kan? Dia sudah lama memegang tangannya, dan kamu, seorang lelaki tua, hanya ingin hiduplah beberapa tahun lagi untuk dirimu sendiri. Ada cairan induk Black Spirit di dalamnya. Kenapa kamu tidak memberi Ye sedikit?" Ekspresi bersalah muncul di wajah Tuan Ye, dan dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Aku akan mengubahnya, dan saya pasti akan mengubahnya di masa depan, Li." Fugui tersenyum lagi. Dia bercanda, "Benar, kamu bisa memperbaiki kesalahanmu jika kamu mengakuinya. Haha, yang lainnya adalah keluarga Lin dan keluarga Zeng. Mohon luangkan waktu untuk mengunjungi mereka dan beritahu mereka tentang pengunduran diri Anda sebagai kepala keluarga dan menyerahkan urusan rumah tangga kepada generasi muda. Anda harus mengerti maksud saya, bukan, orang menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia." Jika Tuan Ye tidak mengerti arti kata-kata Li Fugui, maka dia akan sia-sia selama ini. Setelah menyetujuinya, Tuan Ye berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu benar-benar kuat. Di permukaan, kota Jiangnan masih memiliki 3 pilar, tetapi kenyataannya, kota ini telah menjadi keluarga yang dominan." Li Fugui buru-buru memperingatkan, "Hei, jangan katakan omong kosong ini. Aku tidak meminta sepeser pun darimu. Aku juga tidak mencuri bisnis apapun darimu." Mereka berdua mengobrol sebentar di kamar. Li Fugui datang ke ruang depan lagi. Tuan Ye mengikuti Li Fugui dengan ekspresi kegembiraan yang tak ada habisnya. Begitu dia berdiri diam, dia dengan bersemangat berkata terus terang di depan semua orang, "Sekarang saya menyatakan bahwa Xiao Kang telah resmi menjadi pewaris kepala keluarga Ye kami. Di masa depan, ketika Xiao Kang menjadi lebih mampu, dia dapat berperan sebagai kepala keluarga Ye kapan saja." Si Gong, Sixiong, Sit,
Kalian bertiga akan melakukan apa yang dikatakan Fugui dan melakukan yang terbaik untuk membantu Xiao Kang. Sedangkan untuk Si Wei, bukankah kamu selalu berencana pergi ke luar negeri? Meskipun bisnis keluarga Ye kami di luar negeri kecil dan memiliki tanggung jawab yang berat, Anda bisa mengurus bisnis luar negeri saja. Akhir cerita ini tidak diragukan lagi adalah yang paling sempurna untuk keluarga Ye. Meskipun garis keturunan putra tertua menderita kerugian besar selama perselisihan ini, dengan hanya satu Ye Tian yang tersisa di unit perawatan intensif rumah sakit, cabang lainnya tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, mereka bersatu tidak seperti sebelumnya. Begitu lelaki tua itu selesai mengatakan ini, Ye Sigong bertanya kepada lelaki tua itu dengan suara rendah dengan sedikit kegelisahan, "Ayah, keluarganya sudah beres sekarang. Tapi Roger, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yang tua pria itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Ini kalian harus membicarakan masalah ini. Ini masih pagi. Aku terlalu tua untuk menemani kalian anak muda, jadi aku pergi dulu." Setelah mengatakan ini, yang tua pria itu memegang tangan Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, "Adikku, tolong ngobrol dengan anak-anakku yang tidak kompeten ini." Li Fugui menyetujui dengan sepenuh hati. Ketika lelaki tua itu pergi, Ye Kang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya, dan Ye Sixiong juga memiliki senyum cerah di wajahnya. Ayah dan anak itu dengan cepat melangkah maju dan mendekati Li Fugui. Melihat ini, Li Fugui tiba-tiba membuang senyuman di wajahnya, memandang Ye Kang dan Ye Sixiong dengan wajah serius, dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, Paman, kamu mungkin juga mengetahui pelajaran dari masa lalu. Sebelum turun untuk bisnis, saya harap Anda dapat belajar dari mereka. Hentikan dan jangan membuat kesalahan yang sama lagi." Setelah mengatakan itu, Li Fugui mengarahkan pandangannya pada Ye Sixiong dan berkata terus terang, "Paman, izinkan saya berbicara tentang Anda terlebih dahulu. Anda tidak boleh mengabaikan orang lain hanya karena putra Anda sekarang adalah kepala keluarga Ye. Singkatnya, saya di sini bukan untuk mengancam Anda hari ini. Jika Anda berani meniru Ye Xing dan tidak menghormati saudara-saudara Anda dan tidak baik kepada keponakanmu, maka kamu akan berakhir seperti Ye Xing." Li Fugui tampak tenang dan tenang. Dia berkata, tetapi nada kata-katanya seperti palu yang berat, memukul hati Ye Sixiong dengan keras. Ye Sixiong mau tidak mau butiran keringat muncul di dahinya, dan dia mengangguk cepat dan berkata, "Jangan khawatir, adikku, aku sudah ingat semua yang kamu katakan." Li Fugui menunjukkan senyum bahagia di wajahnya, dan lalu mengalihkan pandangannya ke Ye Kang. Dengan sudut mulutnya dia menunjukkan senyuman dan berkata, "Tuan muda Ye, saya hanya punya satu kata untuk diucapkan kepada Anda. Selama Anda bisa mengikuti kata ini dan melakukan banyak hal dalam hidup Anda, saya pikir Anda pasti akan memimpin keturunan keluarga Ye menuju kejayaan yang lebih besar." Ye Kang bahkan tidak memikirkannya. Dia dengan cepat melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki, "Saudara Li, mohon pencerahannya aku." Mengenai kepindahan Ye Kang, Ye Sixiong dan yang lainnya tidak hanya tidak merasa jijik, tapi juga merasa sangat bahagia. Beberapa orang memandang Li Fugui dengan penuh perhatian. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Oke, cepat bangun, aku tidak suka orang tua gemuk sepertimu." Ye Kang duduk sambil tersenyum dan menatap Li Fugui dengan serius. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apakah kamu punya kuas tulis?" Ye Kang buru-buru mengangguk dan berkata, "Ya." Setelah mengatakan ini, Ye Kang segera menyiapkan pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Segera, ketika pena, tinta, kertas, dan batu tinta sudah siap, Ye Kang secara pribadi mengangkat selembar kertas nasi putih dan berdiri di depan Li Fugui. Ye Sixiong secara pribadi memegang batu tinta, mengangguk ke Li Fugui sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Li, kemarilah." Li Fugui mengambil kuas dan hanya menulis kata, "berbakti." Ketika kata ini muncul di depan semua orang,
Mata Ye Sigong dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mereka tahu bahwa tindakan Li Fugui sepenuhnya untuk melindungi mereka. Adapun Ye Kang, dia secara alami memahami maksud Li Fugui menulis kata ini kepadanya. Dia membuang senyuman di wajahnya, membawa kata itu ke pintu, dan kemudian menyerahkannya kepada bawahannya yang berdiri di luar pintu, dan berkata terus terang, "Singkirkan kata ini, susun kata-katanya untukku dan gantungkan di tengah aula." Setelah mendengar ini, anak laki-laki itu mengangguk dengan cepat dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda." Ye Kang menunggu anak laki-laki itu pergi, berbalik dan kembali ke kamar. Kemudian dia dengan hormat berjalan ke arah Ye Sid, Ye Sigong dan yang lainnya, berlutut, dan memandangnya dengan tulus. Orang-orang ini berkata terus terang, "Paman, keponakan saya kurang mampu. Tolong beri saya lebih banyak nasihat tentang bisnis di masa depan. Jika keponakan saya melakukan kesalahan, sampaikan saja. Jangan membuat hambatan apapun karena statusku sebagai kepala keluarga." Ye Sigong sekarang dianggap sebagai putra tertua keluarga Ye. Melihat Ye Siwei dan yang lainnya terdiam, dia berinisiatif untuk berdiri, melangkah maju untuk membantu Ye Kang berdiri, dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Kang, tidak ada yang perlu dikatakan. Jika kamu bisa berteman seperti Fugui, kami percaya bahwa kamu akan mampu memimpin keluarga Ye kami. Pergilah menuju kejayaan yang lebih besar. Jangan khawatir, saya berjanji di sini bahwa saya, Ye Sigong, akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Anda di masa depan." Segera setelah Ye Sigong selesai berbicara, Ye Siwei dan Ye Sid juga berdiri dengan cepat. Ye Sid berkata dengan gembira, Oke, Xiao Kang, yakinlah, saya tidak bisa menjamin apapun, tapi selama Anda menjabat sebagai kepala keluarga, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dalam urusan bisnis." Li Fugui melihat ini di balik layar, dia tidak mengkhawatirkan apapun. Selama paman dari keluarga Ye dapat membantu Ye Kang dengan sepenuh hati, keluarga Ye pasti akan terus berdiri di kota Jiangnan, sedangkan mereka sendiri, mereka sekarang dikenali oleh semua orang di keluarga Ye. Mengesampingkan hubungan antara dirinya dan Ye Kang, keluarga Ye berada dalam situasi saat ini. Mereka tidak memiliki ketergantungan lain selain diri mereka sendiri. Pikirkan ini, Li Fugui tersenyum pada Ye Kang dan yang lainnya dan berkata, "Baiklah, selama semua orang bisa berpikir seperti ini, masa depan keluarga Ye akan tetap sangat cerah. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu rencanakan untuk katakan?" Ye Sigong bertanya pada Li Fugui. Dia dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya, dan kemudian berkata terus terang kepada Li Fugui, "Adik laki-laki, kamu juga tahu situasi di sana bersama Roger. Sekarang dia telah resmi menjabat sebagai kepala desa di desa Xiaoxi. Lu Xiaopeng telah juga tiba di Kabupaten Qinglong. Saya khawatir." Sebelum Ye Sigong selesai berbicara, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Anda dapat yakin tentang ini, saya tidak bisa tinggal di sini di kota Jiangnan untuk waktu yang lama. Setelah Anda selesai, beritahu Roger dulu dan minta dia untuk tidak menjanjikan apapun kepada Lu Xiaopeng, dan jangan sendirian dengan Lu Xiaopeng saat makan. Saya akan kembali ke desa Xiaoxi besok dan lusa. Ketika saya kembali, saya akan mengurusnya semuanya." Ye Sigong mengangguk dan mengucapkan terima kasih dengan cepat. "Terima kasih, adikku, selama kamu bisa menjamin keselamatan Roger, maka segalanya mudah." Li Fugui terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, Roger adalah milikku sekarang, apapun yang terjadi. Dia seorang wanita, jika bukan aku yang melindungi keselamatannya, siapa lagi?" Dalam sekejap mata, sentuhan warna putih perut ikan telah muncul di timur langit. Li Fugui meregangkan pinggangnya, tampak malas. Dia berkata, "Ini sudah larut, dan saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, kenapa kamu tidak kembali ke sekolah hari ini?" Ye Kang berkata dengan senyum sedikit malu. "Li saudaraku, aku tidak akan kembali sekarang, seperti yang kamu tahu.
keluarga Ye kita pasti memiliki banyak hal yang harus diselesaikan hari ini. Li Fugui tidak membuang waktu, tertawa lebar, berbalik dan berjalan keluar pintu. Pada saat ini, Ye Siwei dengan cepat melangkah maju, tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Adik, sebaiknya aku sendiri yang membawanya kembali ke sekolah." Li Fugui terlalu malas untuk mengemudi. Melihat Ye Siwei seperti ini, dia mengangguk setuju. Tidak lama kemudian, Li Fugui datang ke sekolah tersebut. Setelah memasuki asrama, dia berbaring di tempat tidur dan tertidur terlepas dari apakah ada kelas di siang hari. Semalam, seluruh kota Jiangnan menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka pewaris kepala keluarga Ye akan dipilih secepat itu. Ketika tersiar kabar bahwa Ye Fei akan menggantikan Tuan Ye dan menjadi kepala keluarga, orang pertama yang terkejut adalah keluarga Lin dan keluarga Zheng. Ketika Lin Ziwen dan Zheng Lizong memanggil Li Fugui satu demi satu, Li Fugui hanya tersenyum dan berkata dengan santai, "Ye Kang dan aku adalah teman sekamar kuliah, dan dia sekarang adalah pewaris kepala keluarga Ye. Apakah itu sangat mengejutkanmu?" Kata-kata itu jatuh ke tanah, Lin Ziwen dan Zheng Lizong tutup mulut sepenuhnya. Terutama Lin Ziwen, awalnya dia tidak mengerti kedatangan Li Fugui ke Universitas Jiangnan. Tapi sekarang sepertinya orang lain tidak bisa menebak apa yang ingin dilakukan orang ini. Tunggu sampai sore, pihak sekolah juga mendengar berita tersebut. Sun Yan yang bekerja di kantor urusan akademik melihat isi berita tersebut dan tiba-tiba teringat bahwa Li Fugui tadi malam mengatakan bahwa ada hal penting yang perlu diselesaikan, dan itu terkait kepada keluarga Ye. Kalau dipikir-pikir, fakta bahwa Ye Kang berhasil menjadi pewaris keluarga Ye mungkin ada hubungannya dengan orang ini. Jika ini masalahnya, maka Li Fugui ini terlalu kuat, bukan? Setelah terkejut, Sun Yan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Ia merasa perlu mencari Li Fugui dan menanyakan detailnya. Setelah meletakkan pekerjaannya, Sun Yan segera berjalan menuju asrama Li Fugui. Ketika dia sampai di pintu asrama, dia mengetuk pintu asrama. Suara Li Fugui datang dari kamar, "Masuk." Sun Yan mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Li Fugui terbaring di tempat tidur dengan selimut, "Bungkus dirimu." Melihat pemandangan ini, Sun Yan melangkah maju dengan cepat, mendekati Li Fugui dengan prihatin, merendahkan suaranya dan bertanya, "Fugui, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui tiba-tiba mengangkat selimut dan mengambil keuntungan situasi ini. Sun Yan memeluknya. Ketika Sun Yan melihat pria berwajah aneh di depannya, dia terkejut dan berteriak, "Ah, kamu! Siapa kamu?" Saat dia mengatakan ini, Sun Yan mulai menggunakan kekerasan, mencoba untuk melepaskan diri dari pelukan Li Fugui. "Ayo!" Namun, dengan kekuatan Sun Yan, bagaimana dia bisa lepas dari pelukan Li Fugui? Li Fugui sudah menjalin hubungan dengan Sun Yan. Jadi sekarang, dia tidak akan takut melihat Sun Yan berjuang. Li Fugui tiba-tiba mendekati telinga Sun Yan dan berbisik dengan suara rendah, "Tidakkah menurutmu aku terlalu kejam? Hehe, aku bisa melakukannya sekarang, jadilah lembut." Ucapnya, Li Fugui dengan lembut menyentuhkan tangannya ke tubuh tinggi Sun Yan. Sun Yan tertegun, pikirannya berdengung. Matanya melebar, dia menatap pria di depannya yang sepertinya pernah dia lihat di suatu tempat sebelumnya, dan bertanya dengan heran, kamu adalah, Li Fu." Adalah sangat rendah hati. Sambil tersenyum, dia menatap mata Sun Yan dan berkata, "Saya Li Fugui, siapa lagi yang bisa melakukannya?" Mata Sun Yan penuh kebingungan, dan dia menjilat bibirnya yang kering. Ketika dia hendak bertanya, Li Fugui bibir tebal sudah mencium bibir merah Sun Yan. Sun Yan tidak punya waktu untuk mengelak, dan saat dia bereaksi, lidah Li Fugui sudah membuka mulutnya. Sekitar 1,5 jam kemudian, Sun Yan meringkuk di pelukan Li Fugui dan meninju dada Li Fugui 2 kali dengan marah.
Li Fugui tampak tersenyum ringan dan mencium kening Sun Yan. Ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Apakah kamu ingin melakukannya lagi, Sun? Yan memarahi Li Fugui dengan marah. Kamu orang jahat. Ini asrama. Kamu hanya HMPH. Tolong lepaskan aku secepatnya. Jika ada yang datang nanti, bagaimana aku akan melihat orang di masa depan? Setelah mendengar ini, Li Fugui tersenyum lembut dan berkata, jika kamu tidak dapat melihat siapapun, menghilang saja. Lalu aku akan membawamu ke tempat di mana tidak ada siapa-siapa, dan kita berdua akan menjadi sepasang dewa. Tapi sebelum dia bisa katakan ini, seseorang di luar pintu kemudian suara cemburu seorang wanita terdengar. Oh, kalian berdua akan menjadi pasangan dewa dan dewa, bagaimana dengan saya? Dengan itu, Wan Ying mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, melewatinya bergandengan tangan dan menatap Li Fugui dan Sun Yat-sen dengan ketidakpuasan. Cantik. Sun Yan buru-buru menutupi kepalanya dengan selimut, sementara Li Fugui berkata sambil tersenyum santai, apa yang kamu lakukan? Bukannya kita tidak mengenal satu sama lain. Selain itu, Guru Wan memiliki hubungan yang baik denganmu. Keluarlah cepat, pakai bajumu dulu. Saat Li Fugui berbicara, Wan Ying mengunci pintu di belakangnya. Kemudian dia datang ke tempat tidur dan duduk. Dengan wajah merah, dia melirik Sun Yan yang menjulurkan kepalanya, merendahkan suaranya dan bertanya, Xiao Yan, apakah kamu masih marah sekarang? Sun Yan tersipu sampai ke akar-akarnya. Lehernya, pada awalnya, dia tidak bisa menerima berbagi Li Fugui dengan orang lain. Tetapi ketika dia benar-benar memberikan tubuhnya kepada Li Fugui kemarin, dan setelah mabuk di kota Praja Wenrou hari ini, dia jatuh cinta sekaligus takut pada Li Fugui. Yang saya suka adalah Li Fugui. Yang dia takuti adalah kekuatan bertarung Li Fugui yang sekuat binatang. Coba pikirkan, jika Li Fugui adalah satu-satunya wanita, dia bisa menahannya sekali atau dua kali. Namun jika terus seperti ini, dia memperkirakan umurnya akan diperpendek beberapa dekade. Kedua, hubungan antara dia dan Wan Ying sangat baik. Tanpa bantuan terus-menerus dari Wan Ying selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa mencapai apa yang dia lakukan hari ini? Melihat itu mata Wan Ying juga memerah. Sun Yan mengatupkan bibirnya dan berkata dengan sedikit malu, Yingzi, bisakah kamu berbalik? Aku akan memakai pakaianku dan segera keluar. Kalian berdua bisa mengobrol. Wan Ying melihat ekspresi Sun Yan yang malu, menyesal, dan malu. Dia tidak tahan lagi. Dia terkikik dan mengangkat selimut dari tubuh Sun Yan. Lalu dia menatap Sun Yan dan berkata, aku tidak. Aku belum pernah melihatmu. Apa yang kamu takutkan? Bersambung.